Dari SMP Negeri 6 Kota Cirebon. Masa ini adalah masih dalam masa pandemi ya. Mungkin kita tetap mengingatkan agar melaksanakan protokol kesehatan. Di antaranya apa saja, Bu Siti? Ya. Kita bisa menggunakan hand sanitizer. Baik. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini akan dibacakan oleh Bu Siti. Ya, anak-anak, sebelum Ibu membacakan tujuan pembelajaran, jangan lupa kita berdoa dulu ya. Oh iya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Kemudian kalian tolong siapkan alat tulis dan bukunya ya. Jika ada hal yang penting, silakan dicatat. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa mampu memahami jenis alat dan kegunaannya pada pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Yang kedua, mengidentifikasi teknik pengolahan yang tepat dan tahapannya pada pengolahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Dan yang ketiga, memahami teknik penyajian dan pengolahan produk olahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Nah, itu ya tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini. Nah, coba kalian perhatikan nih. Wah, itu ada gambar apa ya, Bu? Ada gambar berbagai macam makanan ya yang terbuat dari serealia, dari jagung, kemudian ada dari kacang kedelai, kemudian ada dari singkong dan dari beras ya. Kalau yang jagung itu nama makanannya apa, Bu Siti? Itu sepertinya jasuke ya, Bu ya? Jasuke ya, jagung. Saya oh. Kemudian ada, saya suka ini, singkong Thailand nih. Iya, gurih. Itu juga lezat ya, Bu ya, nikmat. Enak. Kemudian ada bubur kacang hijau. Kalau makanan yang bergizi ya, Bu ya? Makanan yang bergizi. Kemudian ada juga nasi kuning nih. Nasi kuning biasanya kita makan pada pagi hari ya. Atau di acara-acara tertentu seperti ulang tahun ya, kemudian syukuran misalnya ya, dan lain-lain. Baik, materi selanjutnya kita akan mereview dulu tentang teknik pengolahan pangan. Nah, secara umum teknik pengolahan pangan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat, dan yang kedua adalah teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking. Kalau moist heat atau teknik pengolahan makanan panas basah itu adalah teknik pengolahan pangan yang memerlukan cairan untuk mematangkan makanan. Cairan di sini bisa berupa air, kemudian bisa berupa kaldu, bisa juga berupa susu dan santan. Sedangkan teknik pengolahan pangan panas basah terdiri dari yang pertama adalah teknik boiling. Teknik boiling itu adalah teknik merebus, yaitu mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Kemudian yang kedua, teknik poaching. Teknik poaching adalah merebus bahan makanan di bawah titik didih menggunakan cairan yang terbatas jumlahnya. Nah, proses poaching ini berlangsung sedikit lama dan suhunya berkisar 83 sampai 95 derajat Celcius atau di bawah titik didih. Selanjutnya adalah teknik braising. Nah, teknik braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan cairan sedikit, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci penutup dan api yang kecil secara perlahan-lahan. Jadi, jumlah airnya itu lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah makanannya. Selanjutnya adalah teknik stewing atau menggulai, yaitu mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dengan api sedang. Pada proses stewing ini, cairan yang dipakai bisa berupa susu, bisa berupa santan, kemudian bisa juga berupa kaldu. Nah, cairan ini dapat dikentalkan sebelum atau selama proses stewing berlangsung. Ya, contohnya mungkin ya gulai kambing, rendang ya, Bu. Rendang, bistik, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, teknik mengukus atau steaming.
Mengukus atau steaming itu adalah memasak bahan makanan dengan uap air yang mendidih. Nah, biasanya kita menggunakan alat berupa langseng Ya, dandang. atau dandang untuk mengukus makanan. Selanjutnya adalah teknik mendidih atau simmering. Mendidih atau simmering itu adalah mengolah bahan makanan dengan bahan cair atau lainnya yang dididihkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah teknik mengetim. Mengetim itu memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran. Ada yang ukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Contoh teknik mengetim bisa diaplikasikan pada saat membuat nasi tim dan coklat. Oke, yang kedua itu ada teknik pengolahan menggunakan panas kering atau dry heat cooking. Yang pertama contohnya itu ada deep frying. Deep frying itu adalah mengolah makanan dengan menggoreng menggunakan minyak dalam jumlah yang banyak. Nah, pada teknik ini yang digoreng betul-betul tenggelam dalam minyak dan memperoleh hasil yang crispy atau kering. Contohnya seperti kentang goreng, kemudian fried chicken, atau kemudian gorengan juga bisa ya. dengan menggunakan teknik dry heat cooking ya. Yang kedua ada shallow frying. Shallow frying adalah proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit. Nah, dalam menggoreng ini menggunakan minyak goreng berbentuk cairan seperti minyak kelapa, minyak salad, minyak jagung, atau minyak zaitun. Contohnya seperti menggoreng apa ya, Bu ya? Menggoreng mungkin bisa telur ceplok. Darmi ya, Bu Nah, ya. atau darmi Iya. juga bisa. Nah, saat menggoreng, Bu, pastikan minyaknya itu telah panas sesuai suhu yang diinginkan. Ya, sehingga matang di dalamnya ya. Sehingga matang di dalam. Selanjutnya teknik menumis ya. Nah, menumis adalah teknik memasak cepat dengan menggunakan sedikit minyak dan api yang besar. Biasanya untuk bumbu ya. Nah, kegiatan ini disebut menumis. Hasilnya ya juga disebut tumisan. Seperti contohnya, Bu, Tumis kangkung, ya. kemudian kacang, Tumis kacang panjang, kacang panjang, atau tumis buncis. atau tumis buncis. Betul. Kemudian Selanjutnya adalah teknik baking ya. Baking adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah. Dalam teknik baking ini ada yang menggunakan loyang yang berisi air di dalam oven, yaitu bahan makanan diletakkan dalam loyang. Contohnya membuat roti ya, Bu ya, puding karamel atau pizza gitu ya, Bu ya. Oke, selanjutnya ada teknik grilling. Grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle, atau di atas pan dadar atau teflon yang diletakkan di atas perapian. Nah, suhunya itu sekitar 290 derajat Celcius. Grill juga dapat dilakukan di atas bara langsung ya, dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Nah, dalam teknik ini perlu diberikan sedikit minyak baik pada makanan yang akan diolah maupun pada alat yang digunakan. Contohnya Pada ayam panggang, membuat mungkin ayam ya, panggang, ayam sate, bakar, ayam bakar, dan lain-lain. dan lain-lain. Selanjutnya adalah kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang tahapan pengolahan. Nah, tahapan pengolahan ini ada 4 tahapan. Tentunya tahapan ini secara berurutan. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian yang kedua pembuatan, yang ketiga pengemasan, dan yang terakhir adalah tahapan evaluasi. Nah, untuk tahapan perencanaan ini berarti merencanakan apa saja sih yang dibutuhkan, bahan-bahannya apa saja, kemudian alat-alatnya apa saja, kemudian mau membuat apa, idenya seperti apa, apakah mau dikerjakan sendiri atau bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah pembuatan. Kalau pembuatan ini berarti
persiapan merencanakan pembelian bahan sesuai kebutuhan, alat dan pengolahan pangannya atau pembuatannya mulai dari pengupasan, kemudian pencucian bahan, selanjutnya memasak sampai makanan itu matang atau benar-benar siap disajikan. Kemudian kalau sudah matang, ini tahapan berikutnya yaitu tahapan pengemasan. Tahapan pengemasan ini menggunakan wadah penyajian dan estetika, jadi lebih menarik tentunya ya kalau dikemas dengan kemasan yang sangat menarik. Ya. Kemudian yang terakhir nih, evaluasi. Evaluasi ini adalah merasakan hasil atau produk pengolahan pangan. Nah, dari keempat tahapan pengolahan ini, Bu Siti paling suka tahapan yang mana? Saya paling suka evaluasi, Bu. Sama Icip, kalau icip. gitu ya. Icip-icip, tapi mungkin ada juga yang senang masaknya doang ya. Iya. Ada yang Kalau senang saya- masaknya aja. Ya, bahasa Cirebonnya kari, Bu. Kari mangan. Gitu ya, Bu ya. Iya, betul. Nah, Nah, di sini ada contoh pengolahannya ya anak-anak, dari pengolahan serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Contohnya dari serealia itu contohnya beras ya, beras dan jagung. Beras itu bisa diolah menjadi nasi kuning ya, kemudian nasi uduk, kemudian ketupat ya Bu ya saat lebaran, juga iya, lontong betul, ya Bu ya. lontong. Itu bisa diolahnya ya. Kemudian ada jagung nih, diolah menjadi jagung bakar atau jasuke atau perkedel jagung Perkedel ya, Bu ya. jagung, bakwan jagung, Bakwan juga jagung ya, bisa. itu bisa. Kemudian contoh pengolahan dari kacang-kacangan. Contohnya adalah kacang tanah. Nah, bisa dibuat menjadi selai kacang, Bu. Kemudian kacang garing buat cemilan nih sambil Cemilan nonton ya. TV. Kacang minyak atau kacang goreng. Hijaunya diolah menjadi bubur kacang hijau atau isian bakpia. Nah, yang terakhir itu olahan umbi-umbian. Umbi-umbian itu contohnya ubi, singkong, kentang ya. Kalau umbi bisa diolah menjadi es krim, Bu. Es krim. Es krim ubi. Kemudian ada singkong diolah menjadi singkong Thailand juga bisa, Bu. Getuk. Yang tadi ya, Iya, singkong contohnya Thailand. yang di awal ya gambarnya. Kemudian juga